rekan-rekan kalau udah punya bukunya ini bisa baca terlebih dahulu. Rekan-rekan kalau udah baca tuh bener deh, melihat ini adalah pandangan objektif dari seorang investor besar ya, rekan-rekan, mengenai bisnis network marketing gitu. Ya, ini bisa jadi rekan-rekan kalau mau ada teman-temannya yang suka membaca, pas banget nih, ini senjata yang pas untuk dikasih ke dia gitu. Biarkan dia membaca, tapi sebelumnya kita pahami dulu bukunya karena ini benar-benar buku yang bisa dibilang nge-branding network marketing secara objektif gitu, rekan. Oke, pada hari ini rekan-rekan kita akan membahas mengenai value ke-9 dan ke-10, pernikahan dan bisnis. Jadi yang tadi saya bilang ya, mungkin banyak orang yang melihat pernikahan dan bisnis ini menjadi dua hal yang berbeda gitu, rekan-rekan. Tapi gimana sih pandangan dari Robert Kiyosaki dalam buku ini mengenai pernikahan dan bisnis ya? Nanti kita bahas ya, kita simak bareng-bareng. Terus yang terakhir ini ada bagaimana Anda bisa menggunakan keuntungan pajak yang sama dengan orang kaya gitu. Jadi mungkin ya kalau kita yang sebagai seorang pekerja tuh berasa nih bayar pajaknya segala macam ya. Nah, ini kita bisa, rekan-rekan sekalian, kita bisa kupas di sini nanti ya. Oke, kita masuk ke pernikahan dan bisnis rekan-rekan sekalian ya. Mungkin rekan-rekan sekalian melihat pernikahan dan bisnis ini gimana nih? Kalau yang saya lihat kebanyakan ya mungkin ya banyak orang yang melihat pernikahan dan bisnis ini sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya apa sih? Ya udah ada suami istri, suaminya misalkan kerja, istrinya buka usaha kecil-kecilan, tapi memang nggak ada kolaborasi di antara keduanya gitu. Jadi ya udah yang memang menjalankan bisnis jalanin sendiri, yang kerja gitu. Nah di buku The Business School ini rekan-rekan kita lihat gimana buku ini membahas mengenai pernikahan dan bisnis ya rekan-rekan sekalian. Ya, oke rekan-rekan sekalian, saya mungkin akan ceritakan sedikit ya isi dari bukunya. Oke, tampilannya PPT ya rekan-rekan sekalian. Masih PPT ya tampilannya ya. Oke, boleh dilihat masih ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bianca. Jadi rekan-rekan, ini saya ceritakan sedikit mengenai jalan cerita dari seorang Robert Kiyosaki dan istrinya Kim Kiyosaki dari awal mereka istrinya istilahnya menjalankan bisnis bersama gitu rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, jadi saya ceritakan. Jadi si Kim dan Robert ini dia mulai menjalankan apa ya istilahnya, ngedate gitu, ngedate bareng, dan si Robert tanya ke Kim gitu, what do you want to do in life? Kamu mau apa di dalam hidup ini gitu. Terus si Kim istrinya Robert bilang, saya mau jalanin bisnis saya sendiri gitu. Nah, si Robert bilang, kalau kamu mau, saya akan ajarin kamu apa yang saya tahu dan ayah kaya saya ajarin selama ini ke saya gitu. Nah, intinya jadilah mereka mulai menjalankan bisnis mereka sendiri, menjalankan bisnis bisnis yang dalam pernikahan mereka tuh mereka saling kerjasama untuk jalanin satu bisnis yang sama gitu rekan-rekan. Nah, ini yang kita lihat sebagai pernikahan dan bisnis. Bagaimana kita lihat dari buku ini, bagaimana satu hubungan pernikahan dan bisnis itu bisa jalan bareng-bareng gitu, kan ya. Dalam bisnis, dalam satu ikatan pernikahan gitu, kan ya. Mereka mendesain logo, terus bikin baju, jaket, dan mereka keliling nih ke seluruh US ya, terus seluruh mereka untuk jual produknya gitu, rekan-rekan. Ya, hingga akhirnya rekan-rekan sekalian mereka nih benar-benar bisa dibilang bangkrut ya rekan-rekan ya. We were broke katanya si Kim gitu. Kita benar-benar bangkrut gitu. Mereka sampai minta tolong temennya untuk numpang tidur nih di rumah temennya ya.
ini gimana perjuangan seorang Robert Kiyosaki dan istrinya ketika mereka sudah menikah, menjalankan bisnis yang memang benar-benar jalanin berdua, dan mereka bangkrut gitu. Wah, mungkin kalau kita bisa jadi masalah besar ya dalam hubungan pernikahan gitu, rekan-rekan. Nah, ini mereka bangkrut sampai mereka pertama minta misalnya nginep di rumah temennya gitu. Pernah juga mereka tidur di pinggir pantai, rekan-rekan ya. Jadi mungkin kalau di Amerika kan masih banyak garis pantai yang ya mereka tidur di pinggir pantai gitu. Kadang mereka juga tidur di mobil, dia bilang mobil Toyota gitu. Nah, si Kim ini bilang keluarganya dia gitu, keluarganya dia berpikir kalau berpandangan kalau si Kim dan Robert ini udah gila gitu, ya. Teman-teman mereka mikir kalau mereka udah gila bener, udah di luar nalar karena benar-benar bangkrut dan hidup dengan ya udah apa adanya aja gitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, rekan-rekan ini ya satu hal yang apa namanya satu hal yang bisa mungkin aja rekan-rekan sekalian, si Robert ini kan dia mantan US military gitu. Nah, bisa aja mereka kalau mau ngambil langkah mudah gitu, rekan-rekan, si Kim ini bilang bisa aja mereka nyari kerja gitu untuk bisa menjalankan semuanya. Cuman kalau mereka mencari kerja, dapat kerjaan, si Kim ini berpikir kalau gitu caranya berarti sama aja saya balik lagi ke awal gitu. Tanggung banget udah nyemplung benar-benar untuk jalanin bisnis sendiri tapi ternyata gagal dan balik lagi bekerja gitu, balik lagi ke awal. Nah, Kim ini nggak mau kayak gitu. Nah, dia bilang we know what we want, we just weren't sure how to get there yet gitu. Jadi maksudnya gini, kita si Kim dan Kiyosaki ini benar-benar udah buletin tekad apa yang mereka mau tuh apa gitu, menjalankan bisnisnya sendiri, jadi orang kaya, jadi orang yang berada di kuadran B gitu. Cuman pada saat itu mereka memang belum bisa sampai aja gitu. Ini yang mungkin akan jadi pelajaran buat kita rekan-rekan. Mungkin ya kalau sekarang rekan-rekan sekalian masih bekerja ke sampingan gitu, tapi jalanin HDI juga, tapi belum kelihatan nih hasilnya gitu, belum muncul juga hasilnya gitu. Susah banget Mas Ikhwan untuk dapat apa namanya rekan bisnis baru gitu untuk ngembangin jaringan, susah banget rekan-rekan Mas Ikhwan gitu. Ya ini yang jadi yang kita bisa dapat pelajaran dari buku ini rekan-rekan. Robert dan Kim ini bisa sesukses itu saat ini. Dulunya dia juga pernah merasakan yang benar-benar pahit gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari, mereka tetap kokoh, tetap yakin sama apa yang mereka mau gitu. Apa yang mereka yakini yaitu menjalankan bisnis ini bersama-sama gitu rekan sekalian. Ya. Nah, the bottom line is we didn't go back gitu. Garis bawahnya si Robert dan Kim ini mereka tidak balik ke awal, maksudnya mereka tidak akhirnya menyerah dan ya udah cari kerja aja lah gitu. We stay true to our dream gitu. Mereka tetap sama mimpi besar mereka yaitu menjadi pengusaha kaya gitu, rekan-rekan sekalian. Itu ya yang apa namanya satu kisah yang diawali dari chapter ini, rekan-rekan. Terus juga ada lagi nih, rekan-rekan. Jadi dari Kim ini di awal ngedate sama Robert, ini yang paling dia inginkan selain punya bisnis sendiri, selain menjalankan bisnis sendiri adalah apa rekan-rekan? Partner ya, rekan-rekan. Partner hidup yang juga bisa menjadi partner bisnis rekan-rekan. Ini yang diinginkan sama Kim gitu. Yang benar-benar selain dia ingin menjalankan bisnis, dia juga pengen punya partner hidup yang juga menjadi partner bisnisnya gitu rekan-rekan sekalian ya. Dia bilang, building a business is all consuming. I want to grow together with my partner. Dia pengen benar-benar berkembang sama-sama dengan partner hidupnya, dengan partner bisnisnya.
untuk jalanin bisnis dan akhirnya mencapai kesuksesan menjalankan bisnis ini bersama-sama gitu rekan-rekan ya. Nah ini rekan-rekan sekalian ya tadi seperti yang saya ceritakan si Robert Kiyosaki dan Kim ini istrinya itu benar-benar udah sampai tahap ke yang benar-benar bangkrut gitu. Mereka nggak punya simpanan sama sekali bahkan sampai nginep di rumah temennya dan tadi juga di buku ini bilang mereka sampai tidur di pinggir pantai gitu rekan. Nah apa yang mereka jalani ini di prosesnya ya pasti akan banyak juga apa namanya ya kerenggangan atau konflik di antara mereka berdua gitu. Tapi hasilnya rekan-rekan karena mereka berdua ini adalah memang komitmen konsisten untuk ya udah kita berdua jalan ini sama-sama, kita tanggung resikonya sama-sama. Hasilnya rekan-rekan sekalian, Robert and I individually are much stronger, more confident, and definitely smarter from all our learnings. Artinya maksudnya apa rekan-rekan? Sebagai hasil dari apa yang mereka alami selama ini, Robert Kiyosaki dan istrinya Kim ini secara individu tuh mereka menjadi lebih kuat gitu, lebih yakin dan lebih pintar dalam menghadapi apa namanya persoalan-persoalan hidup karena mereka udah belajar banyak dari apa yang mereka sudah alami selama ini gitu rekan-rekan. In addition, the love, the respect, and the joy of our marriage are beyond my wildest dreams. Maksudnya apa rekan-rekan? Nih si Kim ini ya hasilnya dia merasakan hasilnya menjalankan bisnis sama partner hidupnya nih di akhir adalah rasa cinta mereka, rasa apa namanya respect dan benar-benar menikmati kehidupan menikah itu benar-benar di luar ekspektasinya si Kim gitu ya benar-benar istilahnya kalau Kim ini ekspektasinya 100% ini dia dapatnya 300%-nya gitu kan. Jadi benar-benar dengan kita punya partner hidup dan partner bisnis yang sama karena kan ini yang penting kita konsisten, kita komitmen untuk menjalankan semuanya. Ini kalau dari buku ini testimoni yang diberikan oleh istrinya Robert yaitu Kim ini benar-benar dia merasakan dia jadi lebih kuat, jadi lebih percaya diri, jadi lebih cerdas atau lebih cerdik dalam menghadapi persoalan dan di luar itu hubungan pernikahan mereka benar-benar jadi hal yang di luar melebihi ekspektasi seorang Kim, seorang istri dari Robert Kiyosaki, rekan-rekan sekalian. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian, berjuang bersama rekan-rekan sekalian. Ini Kim dan Robert ini mereka berdua menjalankan bisnis tapi mungkin bukan bisnis network marketing. Nah, si Kim ini rekan-rekan sekalian dia bilang network marketing menjadi bisnis yang sangat tepat untuk dilakukan bersama karena beberapa alasan. Maksudnya bersama ini dilakukan oleh sepasang suami istri ya rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan udah punya pasangan ini bisa banget untuk jalanin bisnis network marketing ini bareng-bareng. Beberapa alasan yang dikemukakan sama Kim. Yang pertama adalah ini adalah bisnis yang Anda berdua bisa mulai secara paruh waktu, rekan-rekan sekalian ya. Mungkin kalau rekan-rekan punya suami yang memang bekerja di perusahaan, ini rekan-rekan sebagai istri ini bisa menjalankan ini paruh waktu. Nah, suami juga bisa jalanin bisnis network marketing ini di luar pekerjaan utamanya gitu, rekan-rekan. Ini bisa ya. Yang kedua, kita bisa mengatur jam kerja sesuai dengan jadwal kita gitu, rekan-rekan sekalian. Misalnya memang pasangan kita udah punya pekerjaan, ini jadi bisnis sampingan nih HD ini. Nah ini dengan di bisnis network marketing, rekan-rekan ini kita bisa mengatur jadwal kerja kita sendiri gitu, rekan-rekan. Kalau jadi bisnis, jadi usaha sampingan atau bisnis sampingan selain pekerjaan utama ya rekan-rekan bisa mengatur mungkin di luar jam kerja atau malah ketika jam kerja kan ada jam istirahat atau misalnya sering juga ngobrol sama rekan teman kerja itu bisa jadi peluang untuk melakukan prospecting gitu rekan. Jadi intinya jadwal atau
jam kerja ini bisa diatur sama kita sendiri di network marketing ini. Yang ketiga, industri bisnis network marketing ini mendukung keluarga dalam melakukan bisnis bersama ya. Karena kan ya seperti yang tadi saya bilang, dua suami dan istri ini bisa benar-benar saling bekerja sama gitu. Misalkan pingin mengembangkan jaringan gitu. Pasti suami punya circle atau pertemanannya sebelum menikah, dia udah punya nih pertemanan yang mungkin cukup banyak. Istri juga gitu, misalkan sebelum menikah dia punya circle pertemanan yang banyak juga. Ketika mereka berdua bergabung gitu, rekan-rekan sekalian ya, ini mereka bisa kerjasama untuk melakukan bisnis network marketing ini bareng-bareng gitu, rekan-rekan sekalian ya. Misalkan namanya tahap belajar mungkin yang lebih, karena punya banyak waktu, mungkin yang lebih fasih dalam menjelaskan product knowledge nih istrinya. Berarti ketika kita prospecting, misalkan suaminya mau prospecting ke temannya, ini bisa ngajak istrinya gitu rekan-rekan ya. Gitu. Terus yang keempat, banyak orang paling sukses di industri network marketing ini adalah pasangan gitu, rekan-rekan. Ini jadi testimoni yang nyata rekan-rekan sekalian ya. Jadi banyak pasangan suami dan istri ini yang benar-benar menjalankan bisnis ini dan menjadi contoh orang-orang yang paling sukses gitu, rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu. Nah, yang kelima, pendidikan yang ditawarkan oleh banyak perusahaan pemasaran jaringan atau network marketing memungkinkan pasangan untuk belajar dan tumbuh bersama. Rekan-rekan smart enterprise sekalian, misalnya kita berpasangan nih, ya udah, ini di HD ini banyak sekali program pendidikan, program training yang bisa diikutin dan benar-benar bisa menambah ilmu kita, rekan-rekan. Nah, ini bisa belajar dan tumbuh bersama gitu. Maksudnya gimana? Misalkan rekan-rekan dan pasangan ini benar-benar menghadiri satu training secara bersama-sama. Misalkan taruhlah kemarin training bagaimana membuat Instagram yang training tentang Instagram yang dikupas tuntas tuh. Nah, ini rekan-rekan sama pasangan rekan-rekan sekalian ini bisa kan ada bahan diskusi selain yang di rumah gitu. Diskusi mengenai bisnis gitu rekan-rekan sekalian ya. Gitu ya. Oke, masih di PPT ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini keuntungan memulai bisnis network marketing ya. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini mungkin saya cepat aja. Yang pertama, biaya masuk yang rendah untuk mulai bisnis network marketing ya. Kalau di HDI mungkin dari beberapa bulan belakang nih udah free ya untuk registrasinya gitu. Terus tidak ada pendidikan formal atau gelar yang diperlukan. Rekan-rekan nih bisa dari latar belakang manapun untuk bisa mulai bisnis network marketing ini, rekan-rekan. Kenapa? Karena di dalam bisnis ini kita juga akan ditempa di berbagai program pendidikan yang disediakan rekan-rekan sekalian. Nah, yang ketiga, industri ini terbuka untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau ras ya, apalagi rekan-rekan sekalian ya. Ini bisa dibuktikan dengan anggota dari bisnis network marketing yang ada di HD ini kan latar belakangnya tuh beragam banget rekan-rekan sekalian ya. Gitu. Terus ini perusahaan menyediakan sistem yang sudah mapan, namanya perusahaan network marketing itu biasanya apalagi HD ini udah punya sistem yang benar-benar sudah ajak gitu, udah mapan, udah nggak khawatir lagi kita dalam melaksanakan sistem tersebut gitu rekan-rekan sekalian. Mulai dari sistem pendaftaran, sistem pembelian produk, distribusi produk dan lain sebagainya udah mapan gitu. Jadi rekan-rekan tinggal jalanin aja sebenarnya. Gitu. Terus banyak perusahaan juga menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang baik untuk membantu Anda menjadi sukses. Benar banget, ini pasti rekan-rekan sudah benar-benar merasakan program pendidikan yang ada di HDI ya rekan-rekan. Seminggu tuh bisa, bahkan sehari tuh bisa 2-3 kali program training ya yang bisa diikutin rekan-rekan kalian. Nah, ini jadi salah satu keuntungan kita jalani network marketing. Terus ada mentor upline ya rekan-rekan. Jadi ini siap membantu kita untuk jalanin bisnis atau kita yang seperti mungkin
kemarin ya ada yang dapat penolakan, gimana nih ya jalan keluarnya, sharing sama upline rekan-rekan sekalian ya. Ini benar-benar ada mentor atau upline kita yang bisa menyediakan waktu, pengetahuan, dan pengalamannya ini untuk ngajarin kita gitu rekan-rekan sekalian. Terus juga ini kita bisa jalanin network marketing ini secara paruh waktu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita kalau kita tidak masih takut meninggalkan pekerjaan utama kita, nah kita bisa mengerjakan ini secara paruh waktu ya rekan-rekan sekalian. Gitu. Nah, yang kedelapan, ada banyak keuntungan pajak yang tersedia bagi pemilik bisnis network marketing yang tidak tersedia bagi Anda sebagai seorang karyawan gitu rekan-rekan. Ya, rekan-rekan sekalian gitu ya. Ini beberapa 8 keuntungan, dan mungkin akan ada yang rekan-rekan rasakan tuh mungkin bisa lebih dari ini gitu rekan-rekan. Untuk keuntungan yang ke-8 nanti kita bahas di value yang ke-10 ya rekan-rekan sekalian. Gitu. Nah, ini dia. Ini kita lagi ada di part di mana kita ngomongin pernikahan dan bisnis rekan-rekan sekalian. Keuntungan membangun bisnis network marketing dengan keluarga ya rekan-rekan sekalian. Tadi saya udah kasih ceritanya si Robert Kiyosaki dan Kim bagaimana dia menjalankan bisnis dengan partner hidupnya, dengan pasangannya. Nah, ini keuntungan membangun bisnis network marketing dengan keluarga. Pertama, rekan-rekan, misalkan kita punya keluarga, pasangan kita, suami kita, dan mungkin anak yang sudah mulai dewasa, mungkin udah di usia lulus SMA misalnya gitu. Ini kalau kita jalanin bisnis network marketing sekeluarga nih, jadi jalanin bisnis ini bareng-bareng, ini semuanya jadi fokus gitu rekan-rekan. Jadi nggak ada lagi istilah kamu nggak punya waktu untuk keluarga gitu, kamu nggak punya waktu untuk saya sebagai pasangan. Karena kenapa ya kita jalanin bisnisnya bareng-bareng gitu rekan-rekan kalian. Gitu. Yang kedua, ini intinya kalau kita udah sukses rekan-rekan, kita punya lebih banyak waktu untuk untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Dalam prosesnya pun karena kita jalanin ini bareng-bareng sama keluarga, ini kita ya sama aja family time gitu ya, quality time gitu. Yang ketiga, anak-anak belajar manfaat bisnis pemasaran jaringan dari mengalaminya bersama orang tua mereka. Namanya anak-anak, rekan-rekan sekalian, anak-anak ini di usia SD ya, rekan-rekan, ini benar-benar mudah sekali dibentuk rekan-rekan. Dari mana mereka dibentuk? Anak-anak ini dibentuk dari apa yang mereka lihat sehari-hari, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan udah punya anak nih, misalkan usia SD tingkat atas ya 4, 5, 6, ini ngelihat kita menjalankan bisnis ini bareng-bareng di keluarga, ini anak-anak bisa sambil belajar apa sih manfaatnya ikut bisnis network marketing ini gitu. Karena ini anak-anak memang mudah banget untuk menyerap ilmu baru gitu rekan-rekan. Yang keempat, mereka mengambil lebih banyak liburan keluarga dan perjalanan bisnis keluarga daripada yang pernah kami lakukan. Ini testimoni dari seorang bisnis woman ya, kalau di bukunya ini dari seorang Sharon L. Lechter ya rekan kalian ya. Jadi kalau testimoni dari dia, keluarga yang menjalankan bisnis network marketing ini malah punya lebih banyak waktu menjalani liburan bareng sekalian menjalankan perjalanan bisnis gitu kan, daripada dia sebagai seorang yang nggak menjalankan bisnis secara maksudnya dengan keluarganya gitu. Kelima, anak-anak belajar manfaat pendapatan pasif dan pendidikan keuangan sejak usia dini. Namanya kita jalani network marketing, udah pasti kita berkutat dengan apa itu pendapatan pasif atau itu pendidikan keuangan gitu ya rekan-rekan. Ini jadi makanan utama kita di dalam menjalankan bisnis ini rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan, namanya anak-anak yang tadi saya bilang, anak-anak ini mudah banget mempelajari suatu hal yang baru gitu. Ini bisa kita sekalian secara tidak langsung tuh mengajarkan anak-anak
mengenai pendapatan pasif dan pendidikan keuangan gitu rekan. Yang ketujuh nih, banyak yang menetapkan tujuan keluarga dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Namanya menjalankan bisnis network marketing ini malah jadi tujuan keluarga gitu, malah jadi tujuan bersama yang mau dicapai gitu rekan-rekan ya. Kadang kan kalau di keluarga biasa gitu yang tidak menjalankan bisnis bareng-bareng tuh ya udah tujuan keluarganya misalkan punya rumah gitu, tapi yang usaha misalkan suaminya yang kerja suaminya, cuma istrinya mengelola keuangan gitu. Kalau ini rekan-rekan sekalian, kalau kita jalanin bisnis network marketing ini bersama keluarga kita, minimal sama pasangan, ini bisa jadi dijadikan tujuan keluarga kita nih. Oh, kita yuk sampai ke Diamond bareng-bareng yuk gitu kan, jadi tujuan keluarga itu rekan. Yang kedelapan, seringkali salah satu orang tua akan melanjutkan pekerjaan penuh waktu mereka sementara orang tua lainnya membangun bisnis pemasaran jaringan sampingan gitu. Ini yang tadi saya bilang ya. Misalnya suaminya memang udah dapat pekerjaan tetap gitu. Nah, ini istrinya bisa jalanin bisnis HDI dengan dukungan suaminya ya. Dalam catatan dengan dukungan suaminya dalam menjalankan bisnis kan. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Benar-benar menjalankan bisnis ini secara bersama-sama gitu kan. Terus yang ke-9, sifat industri network marketing ini mempromosikan kebersamaan dan persatuan keluarga rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan sekalian juga benar-benar sudah merasakan gimana enjoy-nya sharing sama upline kita gitu rekan-rekan. Ini kan udah kayak keluarga kedua kita gitu rekan-rekan. Kenapa? Karena emang di industri network marketing ini rekan-rekan yang dipromosikan adalah kebersamaan dan persatuan keluarga rekan-rekan sekalian. Maka kalau kita mau membangun bisnis network marketing ini bersama keluarga ini banyak banget keuntungannya rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Kekayaan sejati diukur dengan waktu, bukan uang, rekan-rekan sekalian. Jadi, oke. Ya, kekayaan sejati ini diukur dengan waktu, bukan uang, rekan-rekan sekalian. Ya, saya bacain di bukunya ya. I didn't have enough time with my kids while they were growing up and now they are grown. Ini jadi testimoni dari yang tadi ya, dari Sharon ya. Dia menjalankan bisnis sendiri, nggak sama keluarga, dia nggak bisa menikmati pertumbuhan anaknya gitu rekan-rekan ya. Nah, dengan kita membangun bisnis bersama keluarga kita, rekan-rekan, what a gift to be able to build your business with your family instead of for your family. Maksudnya apa? Ini benar-benar menguntungkan ketika kita menjalankan bisnis ini bersama keluarga kita ya. Garis besarnya adalah bersama keluarga, bukan untuk keluarga gitu rekan-rekan. Kalau bersama kan ya udah semua keluarga kita, minimal pasangan kita juga menjalani bisnis ini gitu rekan-rekan. Kalau for untuk keluarga berarti kita yang jalanin bisnis memang untuk keluarga kita. Itu juga bagus rekan-rekan, tapi akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan ketika kita menjalankan bisnis bersama keluarga kita rekan-rekan. Ya, ayah kayaknya Robert Kiyosaki bilang kekayaan ini diukur dari waktu ya, bukan dari uang. Semakin sukses kita, semakin banyak waktu yang kita punya dan kebebasan yang kita punya untuk jalanin family time ya, menghabiskan waktu bersama keluarga. Itu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kenapa enggak menjalankan sebuah bisnis ini bersama keluarga ya, bukan daripada untuk keluarga gitu. Sebenarnya menjalankan bisnis untuk keluarga bagus banget karena memang pahalanya juga besar. Cuman akan lebih mudah rekan-rekan ketika kita menjalankan bisnis bersama keluarga karena kita udah punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama, kita punya kepentingan yang sama. Pembahasan dalam keluarga juga nggak cuma itu aja, kita juga ada pembahasan mengenai bisnis yang kita jalanin gitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini value yang ke-10 rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang tadi keuntungan menjalankan bisnis ini Tadi bisa
keuntungan pajaknya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan keuntungan pajak yang sama dengan orang kaya gitu kalian. Maksudnya gimana sih? Nah, ini saya kasih ilustrasi ya, rekan. Sebelum miliki bisnis Anda sendiri, apa yang Anda, misalkan ini buat rekan-rekan yang mungkin memang sambil bekerja juga ya. Nah, apa yang Anda lakukan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ini adalah profesi atau pekerjaan Anda. Tapi apa yang Anda lakukan dengan cek gaji Anda adalah bisnis Anda. Maksudnya apa, rekan-rekan sekalian? Rekan-rekan sekalian yang memang yang punya pekerjaan tetap, yang masih bekerja gitu, rekan-rekan, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ini memang adalah profesi atau pekerjaan rekan-rekan sekalian. Nah, misalkan dalam satu bulan hari kerja kan kita ada namanya dapat penghasilan berupa gaji. Gaji itu adalah bisnis kita sendiri, rekan-rekan, bukan pekerjaan kita. Maksudnya apa? Gaji yang kita dapat dari pekerjaan kita, rekan-rekan sekalian, ini adalah bisnis yang harus kita jalani. Bagaimana kita harus investasikan kemana gitu, bagaimana kita mengatur gaji. Nah, rekan-rekan, ini saya punya ilustrasi ya. Ini ilustrasi yang ada di buku ini. Ini jadi kayak mengingatkan kita gitu, rekan-rekan sekalian ya. Untuk siapa Anda bekerja gitu. Ini ilustrasi yang ada di buku ini. Katakanlah Anda memiliki gaji $48.000 untuk satu tahun. Berarti dalam sebulan ini kita dibayar yaitu $4.000 ya untuk mengurus bisnis pimpinan perusahaan kita gitu. Namanya kita kerja sama orang gitu ya. Kita dapat uang $4.000 sebulan. $4.000 itu ini karena kita ngurusin bisnis orang lain, rekan-rekan ya. Terus kita bayar pajak $1.500. Nah, berarti kita dengan bayar pajak itu, kalau di ini kan dia di Amerika ya, sama aja Anda mengurus bisnis paman sam, maksudnya bisnis negara, yaitu bayar pajak. Udah tuh $4.000 dikurang $1.500, tinggal $2.500. Terus kita harus bayar hipotek ke bank $1.500 lagi, ya. Nah, ini berarti kita kerja buat ngurus bisnisnya bank, karena kita bayar buat bank. Terus bayar lagi $400 buat kartu kredit. Nah, kita sama aja ngurus bisnis perusahaan kartu kredit karena kita bayar $400. Sisanya $440 ini untuk biaya hidup. Terus tersisa buat kita sendiri berapa dolar? Cuman $160 buat kita investasikan, rekan-rekan. Nah, ini jadi ini mungkin saya kasih yang lebih jelas lagi ya. Kita hitung-hitung, rekan-rekan sekalian. Kita punya gaji, ini dari ilustrasi bukunya ya, $4.000 dalam satu bulan. Ini kita kerja untuk bos kita. Kenapa? Karena kita meluangkan waktu dari jam 8 sampai jam 5 sore dalam satu bulan. Ya, ini kita dapat $4.000 karena kita ngurus bisnis bos kita gitu. Terus pengeluarannya $1.500, berarti sama aja kita kerja buat pemerintah karena kita bayar pemerintah gitu. Terus hipotek, kartu kredit, biaya hidup, sisa buat kita berapa? $160 aja, rekan-rekan, dari $4.000 yang kita hasilkan. Ini yang tadi ya, yang kita simpan ya, yang kita dapat sisanya gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau di bukunya ini, rekan-rekan, ini it isn't how much money you make that counts. It is how much money you keep ya. Rekan-rekan sekalian, ini kita bisa lihat, kita bisa menghasilkan dalam satu bulan ini berapa? $4.000. Tapi yang kita bisa simpan, yang kita bisa simpan buat kita sendiri cuma $160 dari $4.000. Gimana kira-kira perbandingannya, rekan ya? Most people work for everyone else but themselves. Kebanyakan orang tuh kerja buat orang lain ya, bukan buat dirinya sendiri. Financial struggle is often a direct result of people working all their life for someone else. Jadi kesulitan finansial ini sering terjadi karena kebanyakan orang kerjanya sering banget buat orang lain selama hidup mereka, bukan buat dirinya sendiri. And the end of their working days, they have nothing left for themselves. Jadi
di akhir bulan ya nggak ada yang tersisa buat kita sendiri, buat dirinya sendiri. Kayak hitung-hitungannya ini tinggal $160 dari $4.000 yang dihasilkan. Nah, untuk mendapatkan keamanan finansial, kita harus menjalani bisnis kita sendiri, ya rekan-rekan sekalian. Ini yang penting, rekan-rekan sekalian. Nah, lalu gimana, rekan-rekan sekalian, kalau kita mau jalanin bisnis buat dapat penghasilan tambahan? Ini alternatif yang ada di buku ini, ya, rekan-rekan. Rekan-rekan mau kerja lembur, ada 4 ya, mau kerja lembur, atau mau dapat kerja, ada double job gitu, 2 kerjaan gitu. Otomatis kan income yang kita dapat ini meningkat ya, rekan-rekan. Tapi kalau kita jalanin ini berdua, rekan-rekan sekalian, ini menjalankan 2 ini, kerja lembur atau dapat kerjaan kedua, yang ada kita makin susah ngatur waktu kita karena kita double job, rekan-rekan. Tanggung jawab kita juga bertambah gitu, rekan-rekan. Nah, terus kecilkan rumah Anda, maksudnya apa? Kita biaya hidupnya dikecilin gitu. Nah, ini bisa aja paling hanya untuk mengurangi biaya hidup gitu, rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan sekalian gitu ya. Nah, ini alternatif yang keempat yang bisa kita ambil, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita bisa mulai bisnis sampingan kita sendiri secara paruh waktu. Kalau memang rekan-rekan sekalian memang belum yakin untuk melepaskan pekerjaan yang sekarang gitu, rekan-rekan ya. Ini ya. Oke. Let's examine the fourth option. Kalau di buku ini kita coba uji dari opsi yang keempat ya, menjalankan bisnis sampingan sendiri dengan paruh waktu gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini ya perbedaan antara karyawan dan pemilik bisnis ya. Karyawan ini bayar pajak dulu, baru bayar biaya-biaya gitu. Kayak tadi ilustrasi yang di awal ya, dia dapat gaji, hal pertama yang dia keluarkan yaitu pajaknya dulu, baru dia hipotek, kartu kredit, biaya hidup ya, baru biaya-biaya hidupnya. Beda sama pemilik bisnis, rekan-rekan ya. Kalau pemilik bisnis, dia bayar biaya-biaya dulu, baru dia keluarin pajak gitu, rekan-rekan. Maka dari itu, pemilik bisnis ini akan selalu bayar pajak lebih dikit doang ketimbang seorang karyawan gitu, rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini adalah keuntungan kita dalam menjalankan bisnis kita sendiri, gitu, rekan-rekan sekalian. Dan bisnis network marketing menyediakan peluang itu, menyediakan peluang rekan-rekan sekalian untuk menjalankan bisnis rekan-rekan sekalian dengan dukungan yang banyak banget ya. Mulai dari sistem yang udah mapan, mulai dari perwakilan di setiap daerah udah banyak banget, terus distribusinya kita udah nggak mikirin lagi, yang kita pikirkan hanya mengembangkan bisnis kita, mengembangkan jaringan kita, rekan-rekan ya. Ini kenapa di buku ini membahas ini, rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan sekalian, itu ya rekan-rekan sekalian. Dan sebenarnya rekan-rekan sekalian, ketika kita jadi seorang pebisnis, ini banyak banget keuntungannya karena kita nih kayak di buku ya, as a business owner you can also take advantage of tax deduction that are not available to employees. Jadi sebagai seorang pebisnis, rekan-rekan, kita sebenarnya dikasih dikasih peluang atau keuntungan untuk meminimalisir pajak yang kita keluarkan ketimbang dengan karyawan. Ini banyak banget keuntungan pajak yang bisa kita dapetin. Nah, ini kalau namanya hukum pajak di tiap negara kan beda-beda ya, rekan. Kalau di Amerika nih dia bilang gini, here just some of the business deduction that you might be able to take advantage. Jadi pengurangan biaya bisnis yang bisa kita ambil keuntungannya itu ada banyak nih, ada 13 ya rekan-rekan sekalian. Itu banyak ya. Jadi gitu rekan-rekan sekalian, intinya rekan-rekan sekalian di buku ini itu bilang kalau memang menjalankan bisnis kita sendiri ini menjadi satu hal yang sebagai peluang yang besar buat kita.
apalagi kita menjalankan bisnis ini bersama keluarga kita gitu. Kita udah punya tujuan yang sama, kita punya kepentingan yang sama, obrolan dalam keluarga juga nggak itu doang, karena kita juga ngomongin bisnis gitu, rekan-rekan. Ya, ini rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi penyemangat buat kita rekan-rekan, karena ini pure dalam buku ini adalah testimoni dari orang-orang yang memang tidak menjalankan network marketing, tapi dia memberikan penilaian yang objektif, penilaian yang jujur mengenai bisnis network marketing. Jadi intinya terima kasih banyak rekan-rekan sudah mengikuti bedah buku ini dari hari Senin sampai hari Jumat dengan konsisten. Jika ada pertanyaan mungkin kita bisa bahas di sini.